apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Madudin, nasab klan Ba'alawi yang tersambung ke Dzurriyyat Nabi itu yang meriwayatkan orang mabok, Ali As-Sakron, Ali seorang yang mabok. Lucu kan? Ya kalau banyak yang meyakini ya silahkan, sekali lagi silahkan. Seperti apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Afifuddin Muhajir itu, bahwa keyakinan, ya, percaya atau tidak, itu hanya ada dalam pikiran dan hati kita masing-masing. Yang saya sebut tadi dalam bentuk software yang tidak kelihatan. Beda dengan hardware fisik kita ini. Tapi kalau itu diyakini sebagai tokoh historis klan Ba'alawi yang meriwayatkan nasab Ba'alawi yang tersambung kepada Dzurriyyat Nabi lewat mimpi, ya wajar kalau hari ini, ya, kalau hari ini banyak oknum-oknum Ba'alawi yang hanya mengandalkan nafsu ketika mempopulerkan nasabnya yang diklaim sebagai Dzurriyyat Nabi. Dan itu adalah dikejar target. Dan fakta-fakta sudah menyebutkan kan, dawir, kurofat, dongeng, fiktif, palsu, makam palsu, doyan ngentu bojone wong, doyan selingkuh dengan bojone wong. Dicarikan solusinya. Solusi pekerjaan, solusi usaha, solusi permodalan. Nah, kalau kiai atau ulama sebagai panutan, tentu saja kan bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah. Jangan malah berharap hibah, duit sumbangan dari pemerintah. Lah itu gimana lagi sih? Malah mendawir pemerintah, mendawir jamaahnya. Lah ya piye nek ngono kuwi? Itu bukan solusi buat jamaah, itu makin membuat pusing jamaah. Lah bagaimana orang lagi lapar diceramai? Ya, orang lagi mikir sesuk piye iki mbayar token listrik, sesuk piye iki mbayar token listrik, sesuk piye iki mbayar sangune anak, sesuk piye iki mbayar cicilan motor, bayar kontrakan, bayar tuku beras. Mentok gak ada solusinya. Lah datang ke ulama kiai kan bukan untuk minta diceramai, tapi minta solusi. Selain memang solusi secara batin ini biar tenang, biar adem. Akhirnya bisa berpikir secara positif. Tapi bagaimana bisa berpikir positif kalau dia masih lapar? Ya kan di sini guru ngamuk tok kan di sini. Ini malah diceramai, malah didawir lagi. Asui. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati. Kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Sebelum opini kita buka hari ini, coba Anda perhatikan dan Anda simak dengan baik yel-yel dari PWILS Pasuruan Raya, Jawa Timur. Anda simak. PWILS Pasuruan Raya, Jaya, Jaya, Jaya. Ba'alawi, Rutan, Yahudi, Minan, Taufik, Kirobol. Sungguh mengharukan yel-yel pada kalimat yang terakhir tadi. Topik dobol. Oke, kita kembali lagi pada opini hari ini. Coba Anda simak dengan baik-baik, Anda cermati dengan baik-baik pernyataan dari Wakil Ketua Roisam, Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Tapi sebelum Anda simak pernyataan dari beliau ini, Kiai Haji Afifuddin, kita coba bedah satu persatu. Ada 4 video yang itu akan kita ulas satu persatu.
Artinya dari video yang kurang lebih 2 menit itu, kita akan bahas satu persatu dari pernyataan beliau, agar supaya kita tidak gagal paham dalam hal ini. Beliau ini adalah wakil Rois Am di PBNU. Soal integritas, soal kapasitas, soal kapabilitas, sudah tidak diragukan lagi. Kiai Haji Afifuddin Muhadjir. Nah, bagaimana sebetulnya latar belakang beliau ini? Coba kita telusuri bagaimana biografi singkat dari Kiai Haji Afifuddin Muhadjir. Kita simak. Saya yakin sekali teman-teman semua, sahabat-sahabat AW Kertapati Channel, sudah melihat VT dari Wakil Ketua Rois Am, Kiai Haji Afifuddin Muhadjir ini, yang tentu saja ini sudah tersebar di media sosial. Namun opini kali ini, saya bilang di awal tadi, ada 4 bagian yang nanti akan diulas pernyataan demi pernyataan ini yang dibagi menjadi 4 VT. Jadi mohon jangan di-skip video ini, karena ini penting sekali, sangat penting sekali, sekali lagi supaya kita tidak gagal paham. Tidak gagal paham tidak hanya sebatas narasi letterlek dari pernyataan beliau ini, Kiai Haji Afifuddin Muhadjir, tapi kita bisa juga berselancar, berpikir kreatif, apa sih sebetulnya inti dari pernyataan beliau. Kita mulai. Kita mulai dari VT bagian pertama ini. Tapi sebelumnya, kita simak VT-nya. Saya heran kok orang sangat serius dengan persoalan nasab. Padahal ini bukan dukun iman dan bukan dukun Islam. Artinya tidak percaya bahwa seseorang itu keturunan Nabi, kan tak masalah kan. Berbicara tentang percaya tak percaya kan tempatnya di dalam pikiran, di dalam hati. Akan tetapi jangan sampai diutarakan melalui lisan atau tulisan bahwa kamu itu bukan keturunan Nabi. Silakan tak percaya, tapi jangan sampai tak perlu disampaikan. Dari pernyataan beliau, VT yang pertama ini, kira-kira bagaimana pendapat Anda? Ya kan bisa berbeda, namanya juga pendapat. Dari pemahaman orang per orang ini pasti akan berbeda-beda. Yang satu dengan sudut pandang ini, yang satu dengan sudut pandang ini, yang satu dengan sudut pandang dan lain sebagainya. Apalagi di sini ada yang pro, ada yang kontra. Nah, ini bagaimana? Bukan yang tersurat ya, tapi yang tersirat dari pernyataan beliau ini. Saya sebelum membuat konten ini, pernyataan dari beliau Kiai Haji Afifuddin Muhadjir ini, saya mencoba memberanikan diri bertanya kepada salah satu pengurus PBNU yang tahu persis mengenai polemik nasab ini. Saya tidak akan sebut siapa namanya, tapi dari pencerahan beliau ini biar berimbang ya. Ini tidak tidak sepihak menghantam Pak Alawi. Ini supaya berimbang. Ini pendapat saya ya. Terserah Anda bagaimana menyimpulkannya. Namanya juga opini. Oke. Jadi kesimpulan dari pernyataan beliau ini yang mengatakan bahwa kalau Anda percaya ataupun tidak percaya, itu kan yang ada dalam pikiran masing-masing. Artinya di sini pikiran kita pun tidak bisa dipaksakan untuk mempercayai Habaib itu sebagai dzurriyyat Nabi, juga atau yang percaya bahwa Habib itu sebagai dzurriyyat Nabi. Percaya atau tidak,
itu menjadi software Anda masing-masing. Karena pikiran hati kan tidak kelihatan, bukan kayak fisik begini. Nah, fisik ini kita anggap sebagai hardware. Pikiran dan hati kita anggap sebagai software atau aplikasi. Artinya begini, kelompok Ba'alwi dan para pengikut dan para pendukungnya tidak bisa memaksakan orang-orang Indonesia ini yang sudah tersadar dari sekian perbincangan yang kita ikutin hampir 3 tahun ini, akhirnya tidak mempercayai bahwa Ba'alawi itu bukan dzurriyyat Nabi. Untuk fiti yang pertama ini, jelas Kiai Haji Afifuddin Muhajir mengatakan bahwa nasab yang diklaim oleh Ba'alawi sebagai dzurriyyat Nabi ini tidak termasuk dalam rukun iman dan rukun Islam. Artinya ya tidak penting-penting amat gitu loh. Kenapa? Ya, kenapa sekali lagi? Klan Ba'alawi terlalu sangat-sangat mengagung-agungkan nasab mereka itu. Di mana cara mengagungkannya? Ya Anda tebak sendirilah, Anda simpulkan sendiri di mana cara Ba'alawi atau Habaib itu mengagung-agungkan nasabnya, padahal tidak termasuk rukun Islam dan rukun iman. Adapun pernyataan Kiai Haji Afifuddin Muhajir mengatakan bahwa kalau Anda tidak percaya mengenai nasab klan Ba'alawi yang tidak tersambung ke dzurriyyat Nabi, jangan dinyatakan dalam bentuk tulisan dan dalam bentuk audio yang dipublish dan diketahui umum. Dalam konteks membatalkan kan? Kurang lebih seperti itu kan? Nah ini artinya begini, bukan tidak boleh dalam pengertian, wah nggak bisa, ini harus diam saja. Yang tidak percaya juga jangan main mentang-mentang nggak percaya terus akhirnya wah berkomentar batal. Bukan seperti itu. Bukan. Yang dimaksud oleh Kiai Afifuddin Muhajir ini justru melindungi loh. Melindungi klan Ba'alwi. Melindungi, bukan melindungi karena nasabnya loh ya. Bukan. Melindungi ya. Yang melindungi siapa? PBNU. Tapi bukan masalah nasabnya loh ya. Sekali lagi, bukan masalah nasabnya. Melindungi agar introspeksi Ba'alawi ini. Jangan terus-terusan mengagung-agungkan nasabnya sebagai dzurriyyat Nabi. Ini harus dihentikan pernyataan-pernyataan mereka itu. Membuat framing-framing dari teman-teman ini yang terus menyuarakan, mempertanyakan, bukan membatalkan loh ya. Ini kan framing pembatalan ini kan dari mereka sendiri, dari klan Ba'alawi. Mempertanyakan secara ilmiah loh ya. Nasab ini yang kau klaim sebagai dzurriyyat Nabi ini bagaimana? Mana buktinya? Dan sampai hari ini juga tidak bisa terjawab kan? Nah, kalau tidak bisa terjawab dengan ilmiah sesuai dengan orang abad ini, abad modern ini, yang melek mengenai IT, yang melek mengenai update sejarah, ya harusnya klan Ba'alawi introspeksi dong. Jangan malah makin kemaki, gedendase, jangan. Coba kalau mereka ini introspeksi dan mengatakan bahwa kami para habaib yang selama ini mengagung-agungkan nasab kami dengan tujuan tertentu, mohon maaf kepada publik, kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwa selama ini yang mereka perbuat, mereka lakukan atas nama nasab mereka yang diklaim sebagai nasab dzurriyyat Nabi itu, mereka anulir. Dan mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia ini. Clear, selesai. Kan begitu. Jadi sekali lagi, pernyataan beliau ini jangan terus di-framing
Udah berhenti sekarang membahas mengenai nasab. Bukan begitu. Justru melindungi Balawi di circle-nya PBNU agar introspeksi. Jangan malah gede ndase gembelengan asui. Gitu loh maksudnya. Oke, kita lanjutkan lagi VT yang kedua. Persoalan nasab ini kan tidak ada kaitannya dengan agama kan. Memang kita kan oleh agama diminta agar supaya mencari guru yang baik, ya kan? Yang dimaksud guru yang baik, yang alim, yang amin, yang soleh, yang waro, dan seterusnya, ya kan? Bukan disuruh mencari orang yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah. Jelaskan bahwa ketika Anda memilih seorang mursyid, ya, seorang guru, seorang kiai, seorang ulama sebagai panutan, itu tidak berdasarkan nasabnya, itu nasabnya siapa, tapi kealimannya, keilmuannya, integritasnya, ya, bagaimana mengayomi para pengikutnya, memberikan solusi para pengikutnya, solusi-solusi masalah-masalah yang terjadi di pengikutnya. Solusi apa? Ya terutama solusi ekonomi. Kan kita tahu kan bagaimana para jamaah, pengikut-pengikut kiai ini, tidak semuanya orang-orang kaya, tidak semuanya orang-orang berduit, dan tidak semuanya orang-orang akademis. Ini yang saya maksud konteksnya grassroots gitu loh. Para pengikut grassroots gitu loh. Akar rumput gitu loh. Yang problem hari ini, problem ekonomi. Dicari masalahnya, dicari solusinya. Dicarikan solusinya, solusi pekerjaan, solusi usaha, solusi permodalan. Nah kalau kiai atau ulama sebagai panutan, tentu saja kan bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah. Jangan malah berharap hibah, duit sumbangan dari pemerintah, lah itu gimana lagi sih? Malah mendawir pemerintah, mendawir jamaahnya. Lah ya piye nek ngono kuwi? Itu bukan solusi buat jamaah, itu makin membuat pusing jamaah. Lah bagaimana orang lagi lapar diceramai? Ya, orang lagi mikir sesuk piye iki mbayar token listrik, sesuk piye iki mbayar token listrik, sesuk piye iki mbayar sangune anak, sesuk piye iki mbayar cicilan motor, bayar kontrakan, bayar tuku beras. Mentok gak ada solusinya. Lah datang ke ulama kiai kan bukan untuk minta diceramai, tapi minta solusi. Selain memang solusi secara batin ini biar tenang, biar adem. Akhirnya bisa berpikir secara positif. Tapi bagaimana bisa berpikir positif kalau dia masih lapar? Ya kan di sini kurang ngamuk tok kan di sini. Ini malah diceramai, malah didawir lagi. Asui. Oke. Sekarang kita lanjut kepada VT yang ketiga. Keabsahan suatu hadis itu tidak melihat perawinya itu keturunan siapa, ya kan? Akan tetapi yang dijadikan patokan itu adalah keadilan dia, ya kan, keworoan dia, ketinggian integritasnya dan kodobitannya, bukan nasabnya. Ya, tapi kenapa orang-orang kok sangat serius dengan ini? Menurut saya sejak sekarang dihentikan soalan nasab itu. Tidak ada kaitannya dengan peningkatan kualitas umat Islam kan, justru menurunkan kan.
saya jadi ingat apa yang dinyatakan dalam ceramah-ceramahnya, bahkan apa yang ditulis dalam tulisan-tulisannya. Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Ingatan saya akhirnya kepada parawi seorang tokoh dari Ba'alwi yang bernama Ali As-Sakron, yang meriwayatkan keabsahan nasab klan Ba'alawi kok dari mimpi. Saya ingat betul itu. Tulisan juga ceramah-ceramah Kiai Haji Maduddin itu, sekali lagi, menyebutkan bahwa periwayatan hadis yang dilakukan oleh tokoh Ba'alawi bernama Ali As-Sakron, yang mengatakan bahwa nasab klan Ba'alawi itu didapat dari mimpi. Ini kan sangat-sangat tidak masuk akal. Bagaimana orang akan percaya, ya, ketika ini turunannya Nabi Muhammad ini saya dapat ilham dari mimpi. Piye nek ngono. Terus kemudian saya cari istilah sakron ini kan bahasa Arab. Saya telusuri ini artinya apa? Coba kita telusuri. Sakron berarti mabuk, berasal dari kata sakira yasharu. Kata ini digunakan dalam penyebutan hizib sakron, yaitu wirid yang berasal dari Al-Quran dan hadis yang dikumpulkan oleh Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakron. Hizib sakron merupakan wirid khas yang diamalkan dalam Thariqah Alawiyin. Nama hizib sakron berasal dari gelar yang disematkan kepada Syekh Abu Bakar As-Sakop Al-Sakron, yaitu As-Sakron dalam kurung mabok. Gelar ini disematkan karena Syekh Abu Bakar Al-Sakop Al-Sakron mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hizib sakron merupakan kumpulan wirid yang digunakan untuk memohon pertolongan kepada Allah menghadapi rasa diwaca ini. Rasa diteruski. Saya memang bukan ahli dalam pengertian soal hadis. Catat itu. Dan itu memang penting untuk Anda pahami. Saya bukan ahli hadis. Tapi dari istilah sakron yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berarti mabok, pertanyaannya sederhana. Kalau kita mencintai Allah, ya, dengan mengamalkan semua perintahnya sesuai dengan Al-Quran, kenapa harus dengan mabok? Mabok ini kan konotasinya oleh orang Indonesia ini kan dikonotasikan sebagai play, mabok kepayang. Dan di situ mengandung nafsu syahwat. Silakan dikoreksi kalau perkataan saya salah. Saya hanya mengulas mengenai as-sakron ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah mabok. Masa iya sih kita harus mabok kepayang untuk mencintai Allah? Apakah tidak ada jalan lain kecuali mabok? Mabok cinta kepada Allah. Memang nggak ada istilah lain. Sementara yang saya pahami, ketika mencintai Sang Pencipta dengan rasa syukur, dengan menjalankan semua perintahnya, kan tidak perlu dengan fundamental itu dengan mabok, tapi dengan nyawiji manunggaling karo Gusti Allah. Dilepas itu semua nafsu-nafsu duniawi.
Yang ada hanyalah jiwa, ruh yang bisa nyawiji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini dilakukan orang tertentu ya, yang memang benar-benar sudah punya ilmu yang mumpuni dalam hal ini. Bertauhid itu tidak gampang. Ini hanya gambaran dalam konteks arti asakron itu, berarti mabok. Nah sekarang kalau dengan kenyataan yang seperti ini, apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Madudin, nasab klan Ba'alawi yang tersambung ke Dzurriyyat Nabi itu yang meriwayatkan orang mabok, ahli asakron, ahli seorang yang mabok. Lucu kan? Ya kalau banyak yang meyakini ya silahkan, sekali lagi silahkan. Seperti apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Afifuddin Muhajir itu, bahwa keyakinan, ya, percaya atau tidak, itu hanya ada dalam pikiran dan hati kita masing-masing. Yang saya sebut tadi dalam bentuk software yang tidak kelihatan. Beda dengan hardware fisik kita ini. Tapi kalau itu diyakini sebagai tokoh historis klan Ba'alawi yang meriwayatkan nasab Ba'alawi yang tersambung kepada Dzurriyyat Nabi lewat mimpi, ya wajar kalau hari ini, ya, kalau hari ini banyak oknum-oknum Ba'alawi yang hanya mengandalkan nafsu ketika mempopulerkan nasabnya yang diklaim sebagai Dzurriyyat Nabi. Dan itu adalah dikejar target. Dan fakta-fakta sudah menyebutkan kan, dawir, kurofat, dongeng, fiktif, palsu, makam palsu, doyan ngentu bojone wong, doyan selingkuh dengan bojone wong, yang belum lama ini terjadi, yang sudah dilaporkan oleh suaminya, Ratu Kori. Jadi, apalagi yang ingin kita harapkan oleh klan Ba'alawi sebelum mereka menyatakan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas lillahi ta'ala, menyatakan maafnya ke seluruh masyarakat Indonesia, bahwa selama berpuluh-puluh tahun ini sudah membuat kebohongan, membuat kepalsuan, membuat penipuan atas nasabnya. Itu baru. Oke, kita lanjutkan lagi fiti yang keempat dari Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Kalau anjuran agar supaya tidak mengundang dia sebagai seorang habib karena dia bermasalah orangnya, ya silahkan. Akan tetapi kalau anjuran untuk tidak mengundang dia karena dia habib, jangan, itu kan. Artinya yang kita nilai itu perilakunya, bukan nasabnya, ya kan. Kita undang orang yang baik-baik, tak peduli itu siapa, apa habib, apa bukan habib, tak peduli, ya. Jadi Habib tak bisa dijadikan alasan untuk mengundang atau untuk tidak mengundang, ya kan? Artinya ini sudah dilakukan oleh PCNU Kabupaten Wonogiri dan diikuti dengan PCNU yang lainnya, bahwa dilarang mengundang Habib. Tapi di sini ditegaskan juga oleh Kiai Haji Afifuddin Muhajir bahwa Habib yang ada di Indonesia ini bukan Dzurriyyat Nabi Muhammad SAW. Intinya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.